Pemirsa, teknisi merupakan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian khusus di bidang teknologi. Sekilas terlihat sangat aman, tetapi beberapa teknisi ternyata mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan tugasnya. Inilah profesi menantang maut di dunia. Tidak hanya harus mengerti listrik, teknisi sutet ini harus memiliki beberapa keahlian khusus agar bisa dengan lancar melakukan pekerjaannya. Sutet merupakan singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet ini fungsinya mendistribusikan listrik bertegangan tinggi dari pembangkit listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tegangan yang ada di dalam kabel sutet tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai 70.000 volt bahkan lebih. Jika seseorang terkena sengatan listrik dari kabel sutet, maka orang itu bisa terpanggang hidup-hidup. Para teknisi ini bukan hanya beresiko terpanggang hidup-hidup, tetapi juga jatuh dari ketinggian puluhan meter. Jadi ketika memeriksa sutet, seorang teknisi harus mengetahui area berpijak yang aman, memiliki keseimbangan yang sempurna, dan juga tidak takut dengan ketinggian. Profesi yang menantang maut selanjutnya adalah teknisi menara pemancar. Profesi ini dianggap lebih mengerikan dibandingkan pembersih jendela gedung pencakar langit. Tinggi pemancar bisa lebih dari 500 meter dan harus dikerjakan secara manual. Bagi yang takut dengan ketinggian, disarankan tidak perlu melamar pekerjaan ini. Selain ketinggian, dibutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi bekerja di atas ketinggian. Hilang fokus sedikit, nyawa menjadi taruhannya. Tidak sedikit teknisi menara pemancar yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Kecelakaan tersebut bisa berasal dari kelalaian para teknisi, bisa juga karena alam seperti disambar petir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak awal abad ke-20 membawa manusia tidak hanya ke ujung bumi, tapi keluar angkasa juga. Setiap negara berlomba-lomba membangun satelit di ruang angkasa untuk kebutuhan komunikasi, kontrol, dan kebutuhan lain menyangkut kehidupan masyarakatnya. Pemasangan, perawatan, dan perbaikan satelit membutuhkan para ahli. Meskipun teknologi keluar angkasa semakin canggih, tetap saja pekerjaan ini menantang nyawa. Kesalahan-kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal, misalnya kebocoran pada baju ruang angkasa. Jika ada lubang kecil saja, para teknisi bisa menjadi jasad beku di luar angkasa. Robot diciptakan manusia untuk membantu pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Namun di saat tertentu, robot ini pun bisa membahayakan manusia seperti yang terjadi di salah satu pabrik di Jerman. Salah satu media lokal di sana memberitakan bahwa seorang teknisi robot mengalami kecelakaan ketika sedang memperbaiki robot tersebut. Sang robot memukul korban di bagian dada dan menghimpitnya ke sebuah plat besi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Karena kecelakaan ini, robot-robot tersebut dipisahkan oleh jeruji besi dari pekerja manusia. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Walaupun tidak ikut terbang, teknisi pesawat tempur ternyata memiliki resiko kematian yang cukup tinggi. Selama merawat pesawat tempur, mereka sangat dekat dengan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan ini bisa terhirup atau terkena kulit yang mengakibatkan tubuh menjadi terkontaminasi. Salah satunya adalah cairan spiritus yang digunakan untuk membersihkan kaca pesawat dari kabut. Cairan ini mengandung metanol yang bisa membahayakan tubuh jika terhirup. Beberapa tahun yang lalu, ada 3 teknisi pesawat tempur dari Rusia yang tewas dalam waktu berdekatan. Setelah jenazah para teknisi diperiksa, di dalam tubuh ketiga jenazah tersebut terdapat zat etanol dan metanol dengan jumlah melebihi kadar aman bagi tubuh.
Pembangkit listrik tenaga nuklir memang sebuah prestasi yang membanggakan jika memilikinya. Di Jepang, PLTN Fukushima sempat menjadi salah satu prestasi yang dieluk-elukan. Namun ternyata itu tidak bisa bertahan lama. Dari sebuah program yang menjadi harapan berubah menjadi bencana. PLTN Fukushima dinyatakan berbahaya karena radiasi nuklirnya dapat merusak kesehatan. 200.000 penduduk harus diungsikan dan para teknisi yang bekerja di PLTN tersebut pun terpaksa dievakuasi. Sekarang hanya ada 50 orang yang masih mengabdi di PLTN tersebut, mencari cara agar bencana yang dikhawatirkan tidak semakin besar. 50 teknisi ini dinyatakan sudah terkontaminasi radiasi nuklir yang membahayakan tubuh. Mereka ditugaskan untuk mendinginkan batang-batang nuklir dengan air sehingga tidak terjadi kebocoran. Keadaan ini sempat menyedot perhatian internasional. Banyak yang memprotes pemerintah Jepang karena telah membiarkan 50 orang tersebut, namun pemerintah tetap mendukung mereka. Pemirsa, itulah beberapa profesi teknisi yang membahayakan nyawa pada saat melakukan tugasnya. Tidak hanya membutuhkan kepintaran, tetapi mereka juga harus memiliki nyali yang kuat karena nyawa menjadi taruhannya.